Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Di jantung kota metropolitan yang gemerlap, menjulanglah sebuah rumah tunggal mewah, sebuah mahakarya arsitektur modern yang menjadi simbol kesuksesan dan kebahagiaan bagi penghuninya. Di sanalah Amara dan Bima membangun biduk rumah tangga mereka. Amara, dengan kecantikan alaminya dan hati yang penuh kasih, telah mencurahkan seluruh hidupnya untuk menciptakan surga kecil ini. Setiap sudut rumah memancarkan sentuhan lembut tangannya, dari vas bunga krisan putih yang selalu segar di ruang tamu, hingga deretan buku-buku sastra klasik di perpustakaan pribadi. Bima, sang suami, adalah seorang pengusaha muda yang karirnya sedang menanjak pesat. Ketampanannya yang maskulin dan pembawaannya yang percaya diri, selalu membuat Amara merasa bangga. Di mata dunia, mereka adalah pasangan yang sempurna, sebuah potret kebahagiaan yang didambakan banyak orang. Mereka sering menghabiskan malam bersama di balkon lantai atas, menikmati gemerlap lampu kota sambil berbagi mimpi dan harapan untuk masa depan. Pagi itu, mentari pagi menyusup malu-malu melalui celah gorden sutra di kamar tidur utama mereka. Amara menggeliat manja di samping Bima, yang masih terlelap dengan wajah damai. Sebuah senyum tipis menghiasi bibirnya saat ia mengamati lekuk wajah suaminya. Ia ingat dengan jelas hari pertama mereka bertemu, tatapan mata Bima yang penuh pesona, dan janji-janji manis yang terucap di bawah langit senja. Semua terasa begitu indah dan nyata. Setelah menyiapkan sarapan mewah dengan penuh cinta, Amara menata hidangan di meja makan yang beralaskan taplak linen putih. Aroma kopi robusta yang baru diseduh bercampur dengan harum roti bakar dan omelet keju, menciptakan suasana pagi yang hangat dan mengundang. Ia menunggu Bima dengan sabar, sambil sesekali melirik jam dinding antik di ruang makan. Namun, hari-hari belakangan ini, ada sesuatu yang terasa ganjil dalam dinamika rumah tangga mereka. Senyum Bima tidak lagi selebar dulu, dan tatapan matanya seringkali kosong, seolah pikirannya melayang jauh. Percakapan mereka menjadi lebih singkat dan hambar, dan Bima seringkali pulang larut malam dengan alasan pekerjaan yang menumpuk. Amara berusaha menepis segala pikiran buruk, mencoba untuk tetap percaya pada cinta yang pernah mereka bagi. Pintu kamar mandi akhirnya terbuka, dan Bima keluar dengan rambut basah dan handuk melilit pinggangnya. Amara menyambutnya dengan senyum cerah, namun senyum itu tak sepenuhnya terbalas. Bima hanya mengangguk singkat, lalu duduk di meja makan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Selamat pagi, sayang," sapa Amara lembut, berusaha mencairkan suasana. Gumam Bima singkat, sambil meraih koran pagi. Hati Amara sedikit mencelos. Sikap dingin Bima sudah menjadi pemandangan sehari-hari. Ia berusaha untuk tidak terlalu memikirkannya, mungkin Bima sedang benar-benar stres dengan pekerjaannya. Namun, insting seorang wanita tidak pernah salah. Ada sesuatu yang disembunyikan Bima, sebuah rahasia yang perlahan-lahan menggerogoti kebahagiaan mereka. Ketegangan semakin terasa saat telepon genggam Bima berdering di atas meja. Bima dengan cepat meraihnya dan melihat nama penelepon. Raut wajahnya berubah sedikit tegang sebelum akhirnya menjawab panggilan itu dengan nada suara yang dibuat-buat ceria. "Halo, ya sebentar lagi saya berangkat tidak kok, santai saja nanti saya kabari lagi ya." Amara memperhatikan setiap gerak-gerik Bima dengan seksama. Ada sesuatu dalam nada bicaranya, dalam ekspresi wajahnya yang berusaha disembunyikan, yang membuat hatinya semakin tidak tenang. Setelah menutup telepon, Bima bergegas menghabiskan sarapannya dan berpamitan dengan alasan harus segera ke kantor. "Hati-hati di jalan," ujar Amara lirih, mencium punggung tangan Bima yang terasa dingin. Setelah Bima pergi, Amara merasa kehampaan yang mendalam menyelimuti rumah mewah mereka. Ia berjalan perlahan menuju jendela besar di ruang keluarga, menatap taman yang tertata rapi dengan bunga-bunga yang bermekaran. Namun, keindahan itu tidak mampu menghibur hatinya yang sedang gundah. Siang itu, Amara memutuskan untuk membereskan ruang kerja Bima. Ia berharap menemukan petunjuk atau penjelasan tentang perubahan sikap suaminya. Saat membuka laci meja kerja, ia menemukan sebuah amplop berwarna merah muda yang tersembunyi di bawah tumpukan dokumen. Jantung Amara berdebar kencang saat membukanya. Di dalamnya terdapat beberapa lembar foto Polaroid. Foto-foto itu menampilkan Bima sedang berduaan dengan seorang wanita cantik yang tidak dikenalnya. Mereka tampak sangat mesra, berpelukan dan berciuman di berbagai tempat yang berbeda. Air mata Amara mulai mengalir deras membasahi pipinya. Perasaan sakit, marah, dan pengkhianatan bercampur aduk menjadi satu. Dengan tangan gemetar, Amara terus melihat foto-foto itu. Wanita itu terlihat begitu bahagia di samping suaminya, seolah merekalah pasangan yang sebenarnya. Amara merasa dunianya runtuh seketika.
Semua keindahan dan kebahagiaan yang selama ini ia yakini ternyata hanyalah sebuah ilusi. Malam harinya, Bima pulang dengan wajah tanpa dosa, seolah tidak terjadi apa-apa. Amara menunggunya di ruang tamu dengan mata sembab dan hati yang hancur. Ia menggenggam erat foto-foto pengkhianatan itu di tangannya. "Bima," panggil Amara dengan suara bergetar. Bima terkejut melihat ekspresi wajah istrinya yang penuh kesedihan dan amarah. "Ada apa, sayang? Kamu kenapa?" tanyanya pura-pura khawatir. Amara mengangkat foto-foto itu dan melemparkannya ke hadapan Bima. "Siapa wanita ini?" tanyanya dengan nada dingin yang belum pernah Bima dengar sebelumnya. Bima terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia tahu bahwa rahasianya telah terbongkar. Tidak ada lagi yang bisa ia sangkal. Dia Sally," jawab Bima akhirnya, dengan suara tertahan. "Sally? Siapa dia bagimu?" desak Amara, air matanya kembali menetes. Bima tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mata istrinya yang penuh kekecewaan. "Dia selingkuhanmu, kan?" tebak Amara dengan hati perih. Bima mengangguk lemah. "Dan kamu tega mengkhianati aku seperti ini?" tanya Amara lagi, suaranya semakin lirih. "Maafkan aku, Amara. Aku hilaf," jawab Bima dengan nada menyesal yang terdengar tidak tulus di telinga Amara. Saat itu juga, pintu utama rumah terbuka, dan seorang wanita cantik dengan pakaian serba mewah melangkah masuk dengan santainya. Wanita itu adalah Sally, selingkuhan Bima yang selama ini menjadi duri dalam pernikahan mereka. Ia tersenyum sinis melihat Amara yang sedang menangis. "Hai, sayang," sapa Sally pada Bima, lalu menatap Amara dengan tatapan merendahkan. "Oh, kamu masih di sini rupanya? Bukankah Bima sudah bilang kalau kamu harus pergi?" Mata Amara membelalak tak percaya. Bukan hanya dikhianati, ia bahkan harus menghadapi kenyataan bahwa suaminya membawa selingkuhannya tinggal di rumah mereka, rumah yang telah ia bangun dengan penuh cinta dan pengorbanan. Dunia Amara hancur seketika. Kehidupan sempurna yang selama ini ia nikmati ternyata hanyalah sebuah kebohongan yang indah. Dan kini, retaknya telah menjadi jurang yang menganga lebar. Malam itu menjadi awal dari babak baru dalam hidup Amara, babak yang penuh dengan luka dan air mata, namun juga menjadi benih dari sebuah rencana balas dendam yang tak terduga. Malam itu, rumah yang dulunya adalah istana kebahagiaan Amara berubah menjadi neraka. Setelah Bima mengakui perselingkuhannya dan Sally dengan berani melangkah masuk, keheningan yang menyesakkan menggantung di udara. Amara berdiri terpaku, air matanya tak lagi mampu mengalir karena syok yang terlalu dalam. Sally, seolah-olah merekalah yang sah, mengambil alih sofa di ruang tamu, menyilangkan kaki dengan santai, dan melirik Amara dengan tatapan penuh kemenangan. "Jadi, ini toh yang namanya Amara," ujar Sally dengan nada mengejek. "Kupikir wanita yang Bima ceritakan lebih elegan. Ternyata hanya ibu rumah tangga biasa." Kata-kata itu bagaikan pisau yang merobek-robek hati Amara. Bima berdiri di antara mereka, tampak canggung dan kebingungan. Ia tidak berusaha membela Amara, istrinya, melainkan hanya menatap lantai, seolah-olah ia adalah penonton dalam drama yang bukan ulahnya. Sikap diam Bima lebih menyakitkan daripada kata-kata tajam Sally. "Apa maksudnya ini, Bima?" tanya Amara, suaranya parau. "Kenapa dia di sini?" "Amara, kita bisa bicarakan ini baik-baik," jawab Bima, menghindari tatapan mata Amara. "Sally akan tinggal di sini sementara waktu." "Sementara waktu?" Amara hampir berteriak. "Ini rumahku. Rumah yang kita bangun bersama. Dan kamu membawa dia masuk." Sally tertawa kecil. "Oh, Amara, dunia ini tidak seindah dongengmu. Kamu pikir Bima akan selamanya mencintai wanita yang hanya bisa memasak dan beres-beres rumah? Aku dan Bima punya visi yang sama, kami saling melengkapi. Kamu hanya masa lalu yang harus dilupakan." Hati Amara hancur berkeping-keping. Ia merasa tubuhnya lemas, pandangannya kabur, dan seluruh dunia seolah berputar. Ia tidak bisa lagi menahan beban penderitaan ini. Tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan berlari menuju kamar tidur, mengunci pintu, dan membenamkan wajahnya di bantal. Tangisnya pecah, lebih kencang dari badai, melepaskan semua rasa sakit, kemarahan, dan penghinaan yang ia rasakan. Hari-hari berikutnya adalah siksaan yang tak berujung. Amara terpaksa hidup di bawah satu atap dengan Bima dan Sally. Setiap pagi, ia harus melihat Sally duduk di meja makan yang dulunya hanya miliknya, menikmati sarapan yang ia siapkan dengan penuh cinta. Bima kini memperlakukan Sally seperti seorang ratu. Ia membukakan pintu mobil untuk Sally, membelikan Sally barang-barang mewah, dan memamerkan kemesraan mereka di depan mata Amara. Sally, di sisi lain, menikmati perannya sebagai nyonya rumah baru.
Ia memindahkan perabotan, mengubah dekorasi, dan membuang barang-barang kesayangan Amara tanpa izin. Vas krisan putih yang selalu ada di ruang tamu diganti dengan bunga mawar merah yang mencolok. Buku-buku sastra yang Amara kumpulkan digantikan dengan majalah-majalah fashion. Rumah itu perlahan-lahan kehilangan sentuhan Amara, dan berubah menjadi cerminan kepribadian Sally yang arogan. Amara mencoba berbicara dengan Bima lagi, memohon agar suaminya kembali ke jalan yang benar. Bima, kumohon, pikirkan baik-baik. Kita bisa memperbaiki ini. Kita bisa kembali seperti dulu, bisik Amara suatu malam saat Bima sendirian di ruang kerja. Bima hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Seperti dulu? Dulu itu sudah tidak ada, Amara. Aku sudah bosan dengan kehidupan yang monoton. Sally memberikan gairah dan semangat baru dalam hidupku. Kamu terlalu membosankan. Kata-kata itu menghancurkan sisa-sisa harapan Amara. Ia menyadari bahwa Bima bukan lagi suaminya yang dulu. Pria yang ia cintai kini telah berubah menjadi orang asing yang kejam dan egois. Luka di hatinya semakin menganga, terbuka lebar, dan terasa perih. Puncak dari semua penghinaan terjadi pada hari ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Amara, yang masih berharap Bima akan mengingat hari istimewa itu, menyiapkan makan malam romantis seperti yang biasa mereka lakukan. Ia memasak hidangan favorit Bima, mengenakan gaun cantik, dan menyalakan lilin di meja makan. Namun, Bima tidak muncul. Saat jam menunjukkan pukul 8 malam, Amara melihat Bima dan Sally pulang. Mereka tampak sangat bahagia. Bima memegangi tas belanjaan dari butik-butik mahal. Sally mengenakan cincin berlian baru di jarinya. "Dari mana saja kalian?" tanya Amara dengan suara bergetar. "Oh, kami habis makan malam di restoran mewah." "Cincin ini, Bima membelikannya sebagai hadiah," ujar Sally sambil menggerak-gerakkan tangannya di depan wajah Amara. "Oh ya, selamat ulang tahun pernikahannya. Jangan sedih, Bima sudah memberiku hadiah di hari istimewa kalian. Anggap saja ini sebagai penanda bahwa Bima telah memilihku." Amara menatap Bima, berharap suaminya akan membantah atau setidaknya menunjukkan sedikit penyesalan. Namun, Bima hanya diam, menghindari tatapan Amara. Lilin-lilin di meja makan yang menyala terang kini terasa seperti api yang membakar hatinya. Hidangan yang ia masak dengan penuh cinta terasa pahit di lidahnya. Malam itu, Amara akhirnya mencapai titik terendahnya. Ia terbaring di tempat tidur, menatap langit-langit, dan air matanya sudah kering. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi rasa sakit yang bisa ia rasakan. Yang ada hanyalah kehampaan dan kekosongan yang tak terbatas. Ia merasa seperti boneka yang jiwanya telah dicabut, sebuah cangkang kosong yang terperangkap dalam sangkar emas. Namun, di tengah-tengah kehancuran itu, sebuah percikan kecil mulai menyala. Bukan percikan harapan, melainkan percikan amarah. Amara menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam keadaan seperti ini. Ia tidak bisa terus menjadi korban yang pasrah. Ia tidak bisa membiarkan Bima dan Sally menghancurkan dirinya tanpa perlawanan. Sakit yang ia rasakan, penghinaan yang ia alami, semuanya mulai berubah menjadi kekuatan. Api dendam mulai membara di dalam dirinya. Ia harus bangkit. Ia harus membalas. Ia akan membuat Bima dan Sally merasakan sakit yang jauh lebih dalam dari apa yang mereka berikan padanya. Mereka telah mengambil kebahagiaannya, dan kini giliran ia mengambil apa yang paling mereka hargai. Rumah ini, rumah yang menjadi simbol pengkhianatan mereka, akan menjadi senjata pertama Amara dalam membalaskan dendamnya. Ia tidak akan lagi menjadi Amara yang rapuh, melainkan Amara yang baru, yang kuat, dan yang akan mendapatkan keadilan. Pagi itu, Amara terbangun bukan karena suara alarm, melainkan karena suara tawa Bima dan Sally yang riuh dari lantai bawah. Tawa itu, yang dulunya adalah melodi kebahagiaan bagi Amara, kini terdengar seperti jeritan kepedihan yang menyayat hati. Ia bangkit dari tempat tidur, berdiri di depan cermin, dan menatap pantulannya. Wajahnya pucat, mata sembab, dan lingkaran hitam terlihat jelas di bawah matanya. Amara tidak lagi mengenali dirinya sendiri. Ia hanyalah bayangan dari wanita yang dulu penuh cinta dan harapan. Rasa sakit yang teramat dalam akhirnya mencapai puncaknya, dan dari dasar jurang kehancuran itu, sebuah percikan kecil mulai menyala. Itu bukanlah percikan kebahagiaan atau harapan, melainkan percikan api dendam. Amara menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam cengkeraman penderitaan ini. Ia tidak bisa membiarkan Bima dan Sally, dua orang yang telah merenggut segalanya darinya, hidup bahagia di atas penderitaannya. Ia harus bangkit. Ia harus membalas. Tekad itu memicu gelombang energi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Amara membasuh wajahnya, menutupi lingkaran hitam di matanya dengan riasan tipis, dan mengenakan pakaian terbaiknya.
Ia tidak akan lagi menjadi korban yang terpuruk, melainkan seorang pejuang yang siap bertempur. Ia turun ke bawah dengan langkah pasti, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Bima dan Sally sedang menikmati sarapan mewah, saling menyuapi, seolah-olah Amara tidak ada. Amara duduk di seberang mereka, mengambil sepotong roti, dan mengolesinya dengan mentega. Ia menatap mereka dengan tatapan dingin, tatapan yang membuat Bima sedikit tidak nyaman. "Ada apa denganmu? Wajahmu tampak berbeda," tanya Bima, mencoba mencairkan suasana yang kaku. "Tidak ada," jawab Amara singkat, tanpa menatap Bima. "Aku hanya sadar kalau aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus melanjutkan hidup." Jawaban Amara mengejutkan Bima dan Sally. Mereka mengira Amara akan terus menangis dan meratapi nasibnya. Namun Amara yang baru ini tampak sangat berbeda. Raut wajahnya yang dingin dan penuh tekad membuat mereka sedikit cemas. Sally mencoba mengambil kendali. "Baguslah kalau kamu sadar. Memang lebih baik kamu mencari kebahagiaanmu sendiri, Amara. Jangan ganggu kebahagiaan kami." Amara hanya tersenyum tipis. "Tentu, Sally. Aku akan mencari kebahagiaanku sendiri. Dan aku yakin, kebahagiaanku akan datang saat aku melihat kalian tidak lagi sebahagia sekarang." Kata-kata Amara membuat suasana menjadi tegang. Bima dan Sally saling bertukar pandang, mencoba memahami arti di balik ucapan Amara. Mereka menganggapnya hanya sebagai ancaman kosong dari seorang wanita yang patah hati. Mereka tidak tahu bahwa api dendam di hati Amara sudah mulai membara, dan rencananya telah disusun dengan matang. Setelah sarapan, Amara pergi ke kamar kerja Bima, yang juga menjadi ruang kerjanya dulu. Ia mengambil laptop dan mulai mencari informasi tentang hukum properti, hak-hak istri dalam perceraian, dan proses penjualan aset. Ia menyadari bahwa ia harus bertindak dengan cerdas dan strategis, bukan dengan emosi. Tujuan pertamanya adalah mencari tahu status kepemilikan rumah mereka. Selama ini, Amara selalu percaya bahwa rumah itu adalah milik mereka berdua, yang dibangun dari hasil kerja keras mereka. Namun, ia tidak pernah benar-benar membaca surat-surat kepemilikan secara detail. Setelah mencari dokumen-dokumen penting yang tersimpan di dalam brankas, Amara menemukan sertifikat rumah. Ia membaca setiap kata dengan teliti dan menemukan sebuah fakta yang mengejutkan. Ternyata, atas nama dialah rumah itu terdaftar. Bima sengaja mendaftarkan rumah itu atas nama Amara sebagai hadiah pernikahan, dan juga untuk menghindari pajak yang lebih tinggi. Ia tidak pernah mengira bahwa keputusan itu akan menjadi bumerang baginya. Penemuan itu memicu gelombang euforia di hati Amara. Ia merasa seolah-olah Tuhan telah memberinya kesempatan kedua untuk membalas dendam. Rumah yang selama ini menjadi saksi bisu pengkhianatan Bima kini menjadi senjatanya. Ia akan menggunakan rumah ini untuk menghancurkan Bima dan Sally, sama seperti mereka telah menghancurkan hatinya. Rencana Amara mulai terbentuk dengan jelas. Ia tidak akan meminta cerai dan mendapatkan sebagian dari aset. Ia akan mengambil semuanya. Ia akan menjual rumah ini, aset paling berharga yang Bima miliki, tanpa sepengetahuan Bima. Dan ia akan pergi, meninggalkan Bima dan Sally tanpa apa-apa. Namun, ia tahu bahwa rencana ini penuh dengan risiko. Bima adalah pengusaha yang cerdas dan licik. Ia tidak akan mudah ditipu. Amara harus menyusun strategi yang sempurna, mengamankan setiap langkah, dan memastikan tidak ada satupun celah yang bisa dimanfaatkan Bima. Ia mulai meriset agen properti terpercaya, mencari yang bisa menjaga kerahasiaan total. Ia juga mulai mengumpulkan semua dokumen penting, termasuk kartu identitas, buku tabungan, dan surat-surat kepemilikan. Amara menyadari bahwa ia harus bertindak cepat sebelum Bima menyadari kejanggalan dan mengambil tindakan. Setiap malam, saat Bima dan Sally terlelap, Amara bekerja di ruang kerja. Ia menghubungi agen properti dengan menggunakan nomor telepon baru, ia mengirim email dari alamat email yang baru, dan ia melakukan semua transaksi yang diperlukan secara online. Ia bekerja dalam diam, seperti seorang ninja yang mengintai musuhnya, menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Api dendam di hatinya semakin membesar, membakar habis semua sisa-sisa cinta yang pernah ia miliki untuk Bima. Ia tidak lagi merasakan sakit, melainkan sebuah kekuatan baru yang mendorongnya untuk terus maju. Ia tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Ia akan membuat mereka merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya, sama seperti ia telah kehilangan semuanya. Amara memandang kembali ke cermin. Kali ini, ia melihat seorang wanita yang kuat, penuh tekad, dan siap untuk membalaskan dendamnya. Ia tidak lagi rapuh dan hancur, melainkan seorang pejuang yang siap untuk merebut kembali kehidupannya. Babak baru dalam hidupnya telah dimulai, dan kali ini, ia adalah sutradara dari drama yang akan ia mainkan. Setelah tekadnya bulat, Amara tidak membuang waktu.
Api dendam yang membara di hatinya kini menjadi bahan bakar bagi kecerdasan dan ketelitiannya. Ia menyadari bahwa pertempuran ini tidak bisa dimenangkan dengan emosi, melainkan dengan strategi yang matang dan eksekusi yang sempurna. Musuhnya adalah Bima, suaminya sendiri, yang ia kenal luar dalam. Amara tahu Bima adalah seorang pengusaha yang cerdik, dan ia tidak boleh meremehkannya. Rencana pertama adalah mengumpulkan informasi. Setiap sore, setelah Bima dan Sally keluar untuk bersenang-senang atau bekerja, Amara menyelinap masuk ke ruang kerja Bima. Ia membuka komputer Bima dan memindai setiap folder yang berisi dokumen keuangan. Ia menemukan daftar aset, investasi, dan rekening bank. Amara mengambil foto setiap dokumen penting dengan ponselnya, memastikan tidak ada satupun detail yang terlewat. Ia juga menyadari bahwa sebagian besar aset Bima terdaftar atas nama perusahaan, dan rumah yang mereka tinggali adalah satu-satunya aset berharga yang terdaftar atas nama dirinya. Hal itu memperkuat keyakinannya bahwa rencananya akan berhasil. Langkah selanjutnya adalah mencari agen properti. Amara tahu bahwa ia tidak bisa menggunakan agen properti biasa yang mungkin mengenal Bima. Ia mencari agen yang profesional, terpercaya, dan yang paling penting, bisa menjaga kerahasiaan. Amara menghabiskan waktu berjam-jam di internet, membandingkan testimoni, menelusuri portofolio, dan akhirnya menemukan sebuah firma properti yang memiliki reputasi sangat baik dalam menangani transaksi rahasia. Setelah menemukan agen yang tepat, Amara menghubungi mereka dari ponsel baru yang dibelinya secara tunai di sebuah toko kecil di pinggir kota. Ia tidak ingin meninggalkan jejak digital apapun yang bisa dilacak Bima. Panggilan pertamanya dengan sang agen, seorang wanita bernama Rina, berlangsung singkat namun padat. Saya ingin menjual sebuah rumah tunggal mewah di kawasan. Anda tahu, yang paling eksklusif di kota ini, kata Amara dengan suara yang mantap. Saya ingin prosesnya secepat mungkin, dan yang paling penting, rahasia. Rina, yang terbiasa menghadapi permintaan unik dari klien kaya, tidak banyak bertanya. Ia hanya meminta Amara untuk mengirimkan detail rumah dan surat kepemilikannya. Baik, Bu. Silakan kirimkan dokumen yang diperlukan. Saya akan segera mencarikan pembeli yang cocok untuk Anda, jawab Rina profesional. Amara mengirimkan semua dokumen yang ia foto dari komputer Bima. Ia bahkan menyalin sertifikat rumah yang ia temukan di brankas dan mengirimkannya kepada Rina. Proses penilaian rumah pun dimulai. Amara harus menyiasati Bima dan Sally agar tidak curiga. Setiap kali Rina ingin datang untuk memotret rumah atau membawa calon pembeli, Amara selalu memastikan Bima dan Sally tidak ada di rumah. Aku ingin membersihkan rumah secara menyeluruh. Mungkin butuh seharian. Kalian bisa pergi jalan-jalan atau menginap di hotel bintang 5 saja. Anggap saja ini sebagai hadiah dariku, ujar Amara suatu pagi. Sally dan Bima, yang terbiasa dimanjakan, langsung setuju. Mereka bahkan tidak mencurigai niat tersembunyi di balik ucapan Amara. Mereka pikir Amara telah menerima nasibnya dan berusaha menyenangkan mereka. Saat Bima dan Sally pergi, Rina dan timnya datang. Mereka dengan cepat dan efisien mengambil foto setiap sudut rumah, mengukur ruangan, dan menilai setiap detail. Amara menunjukkan setiap fitur terbaik dari rumah itu, mulai dari kolam renang di halaman belakang, hingga pemandangan kota yang menakjubkan dari balkon utama. Rumah ini sangat menakjubkan, Bu. Saya yakin akan banyak yang tertarik, kata Rina sambil tersenyum. Setelah tim Rina pergi, Amara segera membereskan rumah seperti semula. Ia tidak ingin ada satupun bukti yang tertinggal. Ia memastikan tidak ada barang yang dipindahkan atau terlihat berbeda. Ia membersihkan lantai, merapikan bantal, dan menyemprotkan pengharum ruangan. Saat Bima dan Sally kembali, mereka tidak menyadari bahwa rumah yang mereka nikmati telah dijual di bawah hidung mereka. Bima dan Sally semakin tenggelam dalam dunia mereka sendiri. Mereka terlalu sibuk memamerkan kemesraan dan menikmati kemewahan, sehingga mereka tidak memperhatikan perubahan kecil dalam diri Amara. Mereka tidak menyadari bahwa Amara yang mereka kenal sudah mati, digantikan oleh seorang wanita yang penuh perhitungan dan strategi. Amara dengan cerdik mengalihkan perhatian Bima. Ia seringkali memuji Bima, memberikan perhatian ekstra, dan bertindak seolah-olah ia telah menerima takdirnya. Aku bangga denganmu, Bima. Kamu memang pria yang sukses, ujarnya suatu malam, sambil menyajikan teh. Bima, yang egonya dipuaskan, tidak curiga sama sekali. Ia bahkan merasa kasihan kepada Amara, menganggapnya sebagai wanita yang lemah dan tidak berdaya. Ia tidak tahu bahwa pujian dan perhatian Amara hanyalah bagian dari permainan, sebuah jebakan yang telah disiapkan dengan matang. Beberapa hari kemudian, Rina menelepon Amara dengan berita gembira. Bu, saya sudah menemukan calon pembeli yang serius. Ia seorang pengusaha dari luar kota dan sangat menyukai rumah Anda.
Ia siap membayar dengan harga yang sangat tinggi dan ingin prosesnya cepat. Jantung Amara berdebar kencang. Rencananya berjalan lancar. Ia mengatur pertemuan dengan calon pembeli, seorang pria bernama Pak Heru, di sebuah kafe tersembunyi di luar pusat kota. Amara mengenakan topi besar dan kacamata hitam untuk menyamarkan identitasnya. Ia tidak ingin ada yang mengenalinya. Pertemuan itu berjalan dengan lancar. Pak Heru adalah pria yang tegas dan profesional. Ia menyukai rumah itu dan setuju dengan harga yang ditawarkan. Mereka menandatangani surat perjanjian jual-beli awal, dan Pak Heru memberikan uang muka yang sangat besar. Amara berhasil menjual rumahnya. Malam harinya, Amara menatap rumah itu dengan pandangan berbeda. Rumah yang dulunya adalah simbol cinta kini adalah simbol balas dendamnya. Ia merasa lega, namun juga sedih. Ia tahu bahwa babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai, dan ia harus siap untuk melepaskan masa lalunya. Rencana Amara berjalan mulus, tanpa sedikit pun kecurigaan dari Bima dan Sally. Mereka masih tenggelam dalam ilusi kebahagiaan mereka, tidak menyadari bahwa di balik senyum tipis Amara, sebuah bom waktu telah dipasang, menunggu saat yang tepat untuk meledak. Setelah berhasil menjual rumah secara rahasia, Amara memasuki fase paling krusial dari rencananya, pengamanan jejak. Ia tahu bahwa Bima adalah pria yang cerdas dan terhubung, dan jika ia tidak berhati-hati, Bima bisa dengan mudah melacaknya dan menggagalkan segalanya. Amara harus menjadi hantu, menghilang tanpa jejak seolah-olah ia tidak pernah ada. Langkah pertama adalah mengamankan aset finansialnya. Selama ini, semua tabungannya dan uang yang ia terima dari Bima disimpan dalam rekening gabungan. Amara tahu bahwa Bima bisa melacak semua transaksi di rekening itu. Dengan uang muka dari penjualan rumah yang sudah ia terima, Amara pergi ke sebuah bank yang berbeda, jauh dari kantor bank yang biasa mereka datangi. Ia membuka rekening baru atas namanya sendiri, menggunakan kartu identitas yang berbeda. Bukan kartu identitas palsu, melainkan kartu identitas yang dikeluarkan saat ia masih lajang dan belum menikah. Untungnya, ia masih menyimpannya. Dengan hati-hati, ia memindahkan semua uangnya dari rekening gabungan ke rekening barunya. Ia tidak memindahkan semuanya sekaligus, melainkan dalam jumlah kecil setiap hari, agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ia juga mengunci rekening barunya dengan pengamanan berlapis, memastikan tidak ada orang lain yang bisa mengaksesnya, bahkan Bima. Uang muka dari penjualan rumah juga ia simpan di rekening ini. Selanjutnya, ia mulai mengumpulkan barang-barang berharganya. Amara sadar ia tidak bisa membawa banyak barang, hanya yang paling penting dan sentimental. Ia mulai dari foto-foto kenangan masa lalu, jurnal pribadinya, dan beberapa perhiasan warisan dari ibunya. Ia memasukkan semua barang-barang itu ke dalam beberapa kardus kecil dan menyembunyikannya di dalam gudang, di balik tumpukan barang-barang yang sudah tidak terpakai. Setiap kali Bima dan Sally keluar, Amara bekerja dalam diam. Ia mengemas barang-barang berharganya dengan hati-hati, memastikan tidak ada suara atau jejak yang tertinggal. Ia juga membuang semua barang yang mungkin bisa mengingatkannya pada Bima, seperti hadiah-hadiah yang pernah Bima berikan, pakaian-pakaian serasi yang pernah mereka kenakan, dan benda-benda lain yang bisa memicu kenangan menyakitkan. Amara juga mulai membangun kehidupan barunya di kota lain. Dengan uang yang ia dapatkan, ia menyewa sebuah apartemen kecil di kota yang tidak jauh dari tempat tinggalnya sekarang, namun cukup jauh untuk tidak terdeteksi oleh Bima. Ia menyewa apartemen itu secara online, menggunakan alamat email baru dan nomor telepon baru yang tidak terhubung dengan dirinya yang lama. Ia bahkan mengirimkan sebagian barang-barang berharganya ke alamat apartemen itu, menggunakan jasa pengiriman yang terpercaya dan anonim. Di samping itu, Amara juga mulai memutus hubungan dengan teman-teman dan kenalan-kenalan yang juga mengenal Bima. Ia tahu bahwa Bima bisa menggunakan mereka untuk melacak keberadaannya. Ia berhenti membalas pesan, menolak ajakan makan siang, dan perlahan-lahan menghilang dari lingkaran sosial mereka. Amara tahu ini adalah tindakan yang menyakitkan, namun ia harus melakukannya demi keselamatan dan kebebasannya. Beberapa hari kemudian, proses penjualan rumah memasuki tahap akhir. Amara harus pergi ke notaris untuk menandatangani akta jual beli. Ia meminta Rina, agen properti, untuk mengatur pertemuan di sebuah kantor notaris yang tidak dikenal Bima. Ia pergi ke sana dengan mengenakan pakaian sederhana, topi, dan kacamata hitam, menyamar agar tidak ada yang mengenalinya. Di kantor notaris, Amara menandatangani akta dengan tangan gemetar. Ia tahu bahwa dengan penandatanganan ini, ia secara resmi melepaskan rumah yang telah ia bangun dengan penuh cinta. Rasa sedih kembali menyeruak di hatinya. Namun, ia segera mengingatkan dirinya sendiri bahwa ini adalah harga yang harus ia bayar untuk kebebasannya. Setelah semua dokumen ditandatangani, Amara menerima sisa pembayaran dari Pak Heru, pembeli rumah, melalui transfer bank ke rekening barunya.
Saat ia keluar dari kantor notaris, Amara merasa seolah-olah beban berat yang selama ini ia pikul telah terangkat. Ia merasakan kelegaan yang luar biasa. Ia berhasil, rencananya berjalan mulus tanpa sedikit pun kecurigaan dari Bima dan Sally. Malam harinya, saat Bima dan Sally sedang tertawa di ruang keluarga, Amara diam-diam mengemas barang-barang terakhirnya. Ia mengambil kardus-kardus yang berisi barang-barang berharganya dan membawanya keluar rumah. Ia memasukkannya ke dalam mobil taksi online yang telah ia pesan dengan aplikasi baru. Saat taksi itu pergi, Amara menatap rumahnya untuk terakhir kali. Ia melihat ke jendela ruang keluarga, di mana Bima dan Sally masih tertawa bahagia, tidak menyadari bahwa mereka sedang berdiri di atas jurang kehancuran. Air mata Amara kembali menetes. Namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemenangan. Ia berhasil keluar dari neraka itu. Ia berhasil merebut kembali kehidupannya. Babak baru telah dimulai, dan kali ini ia akan menjadi sutradara dari ceritanya sendiri, tanpa ada Bima atau Sally yang bisa mengendalikannya. Hari-hari setelah Amara mengamankan jejaknya terasa seperti napas yang tertahan. Ia hidup dalam ketegangan yang konstan, menunggu saat yang tepat untuk melancarkan serangan terakhir. Bima dan Sally, yang tenggelam dalam kebahagiaan palsu mereka, tidak menyadari bahwa Amara telah berubah dari korban yang hancur menjadi pemburu yang licik. Setiap senyum yang Amara berikan, setiap kebaikan yang ia tunjukkan, hanyalah bagian dari sandiwara yang ia mainkan dengan sempurna. Malam itu, setelah Bima dan Sally tertidur pulas, Amara menyelinap ke ruang kerja. Ia membuka laptopnya dan memeriksa email dari Rina, agen propertinya. Ada sebuah email yang sangat penting. Email itu berisi jadwal pertemuan dengan notaris untuk penandatanganan akta jual-beli, yang menandai akhir dari transaksi rumah. Tanggal yang tertera adalah 2 hari lagi. Jantung Amara berdebar kencang. Ini adalah momen penentuan. Momen di mana ia akan secara resmi melepaskan rumah itu, dan sebagai gantinya, mendapatkan kebebasannya. Ia membalas email Rina dengan sebuah konfirmasi singkat, dan setelah itu, ia menghapus jejak digitalnya. Ia membersihkan riwayat penjelajahan, menghapus cache, dan bahkan menghapus akun email yang ia gunakan untuk berkomunikasi dengan Rina. Amara tidak ingin ada satupun bukti yang tertinggal. 2 hari kemudian, Amara bangun pagi-pagi sekali. Ia mengenakan pakaian yang sederhana, kacamata hitam, dan topi besar. Ia tidak ingin ada orang yang mengenalinya. Ia memutar kunci mobil dan mengemudi ke sebuah ban yang tidak terlalu jauh dari rumah. Ia mendatangi loket ban dan meminta teller untuk menarik semua uang yang tersisa di rekening gabungannya dengan Bima. Meskipun hanya sedikit, Amara tidak ingin ada satupun uang yang tersisa untuk Bima. Setelah itu, ia juga pergi ke bank tempat ia membuka rekening baru, dan memastikan bahwa semua uang dari penjualan rumah telah masuk dan aman. Ia menyimpan semua uang itu di sebuah brankas baru yang ia sewa atas namanya sendiri. Setelah semua urusan bank selesai, Amara pergi ke kantor notaris yang sudah ditentukan. Kantor notaris itu berlokasi di sebuah bangunan tua yang jauh dari pusat kota. Di sana, Rina sudah menunggu bersama Pak Heru, pembeli rumah. Amara menyapa mereka dengan singkat dan duduk di meja bundar, di mana tumpukan dokumen sudah disiapkan. Seorang notaris wanita yang ramah menjelaskan setiap detail dokumen dengan sabar. Amara mendengarkan dengan seksama, meskipun ia sudah tahu semua isinya. Ia hanya ingin memastikan tidak ada satupun celah yang bisa dimanfaatkan Bima. Notaris itu menjelaskan bahwa dengan penandatanganan akta ini, kepemilikan rumah secara sah beralih dari Amara ke Pak Heru. Dengan tangan gemetar, Amara meraih pena. Ia menatap akta jual beli itu, merasakan campur aduk emosi. Rasa sedih kembali menyeruak di hatinya. Rumah itu adalah tempat di mana ia dan Bima membangun mimpi, tempat di mana mereka berbagi tawa, dan tempat di mana mereka merencanakan masa depan. Kini, semua itu akan berakhir. Namun, di samping rasa sedih, ada rasa lega yang luar biasa. Ia menyadari bahwa dengan penandatanganan ini, ia tidak hanya melepaskan rumah itu, tetapi juga melepaskan masa lalu yang menyakitkan. Ia melepaskan beban penderitaan yang selama ini ia pikul. Ia melepaskan bayangan Bima dan Sally yang selalu menghantui pikirannya. Amara menghela napas panjang dan menandatangani akta jual beli itu dengan sebuah goresan pena yang tegas. Tanda tangan itu menjadi penutup dari babak yang menyakitkan dalam hidupnya. Setelah semua dokumen ditandatangani, Amara dan Pak Heru berjabat tangan, dan Rina tersenyum puas. "Selamat, Bu Amara. Transaksinya sudah selesai. Saya akan segera mengurus semua berkas dan memastikan semuanya berjalan lancar," ujar Rina. "Terima kasih banyak, Rina. Anda sangat membantu," jawab Amara dengan tulus. Amara meninggalkan kantor notaris itu dengan langkah yang ringan. Ia berjalan di sepanjang jalan raya yang ramai,
merasakan angin sejuk menerpa wajahnya. Ia merasa seolah-olah ia telah terlahir kembali. Ia tidak lagi menjadi Amara yang rapuh dan terpuruk, melainkan Amara yang baru, yang kuat, dan yang telah mendapatkan kebebasannya. Ia kembali ke rumah, di mana Bima dan Sally masih menikmati kebahagiaan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa rumah yang mereka tinggali kini adalah milik orang lain. Amara menatap mereka dengan tatapan dingin, namun di dalam hatinya, ia merasa puas. Rencananya telah berhasil. Ia telah berhasil membuat mereka buta, tidak menyadari apa yang terjadi di bawah hidung mereka. Malam harinya, Amara pergi ke kamar tidurnya dan mulai mengemas barang-barang terakhirnya. Ia tidak membawa banyak barang, hanya pakaian-pakaian sederhana, beberapa buku, dan foto-foto ibunya. Ia menaruh semua barang-barang itu di sebuah koper kecil dan meninggalkannya di pinggir ranjang. Ia menatap rumah itu untuk terakhir kalinya, mengingat setiap sudutnya, dari taman yang indah di belakang hingga balkon yang menghadap ke kota. Ia mengucapkan selamat tinggal pada semua kenangan, baik yang indah maupun yang menyakitkan. Ia menutup matanya, mengambil napas dalam-dalam, dan berjalan keluar dari kamar, meninggalkan koper di pinggir ranjang. Ia tahu bahwa ia tidak akan pernah kembali lagi. Ia telah merencanakan untuk pergi besok pagi, sebelum Bima dan Sally bangun. Dengan hati yang mantap, ia mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu dan menyongsong masa depannya yang baru. Malam itu, Amara berbaring di tempat tidur, tetapi tidak bisa tidur. Ia mendengarkan detak jam dinding yang terdengar sangat keras di tengah keheningan. Setiap detiknya terasa seperti menghitung mundur menuju kebebasannya. Ia memejamkan mata, membiarkan ingatannya kembali ke masa-masa indah bersama Bima, sebelum Sally datang. Ia mengingat tawa mereka, pelukan hangat, dan janji-janji yang diucapkan di bawah langit berbintang. Air mata menetes di pipinya, bukan lagi karena kesedihan, melainkan karena perpisahan yang tak terelakkan. Ia harus melepaskan masa lalunya untuk bisa menyambut masa depan yang lebih baik. Saat fajar menyingsing, Amara bangun. Ia melihat ke arah Bima yang masih terlelap di sampingnya, dengan tangan memeluk guling. Bima terlihat begitu damai, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Sejenak, Amara tergoda untuk membatalkan semua rencananya. Ia ingin Bima yang dulu kembali, Bima yang penuh cinta dan kasih sayang. Namun, saat ia melihat bayangan Sally yang sedang terlelap di kamar sebelah, ia segera tersadar. Bima yang ia kenal sudah tidak ada. Pria di sampingnya hanyalah bayangan dari masa lalu yang menyakitkan. Amara dengan perlahan dan hati-hati bangkit dari tempat tidur. Ia berjalan ke kamar mandi, membasuh wajahnya, dan menata rambutnya dengan rapi. Ia mengenakan pakaian sederhana yang telah ia siapkan, sebuah kaos putih dan celana jeans. Ia tidak lagi membutuhkan gaun-gaun mewah dan perhiasan berkilauan. Ia hanya membutuhkan kebebasan. Ia keluar dari kamar, meninggalkan Bima yang masih terlelap. Ia berjalan perlahan ke ruang keluarga, tempat di mana ia dan Bima menghabiskan banyak waktu bersama. Ia mengambil koper kecil yang berisi barang-barang berharganya, dan meletakkannya di samping pintu. Ia melirik ke arah dapur, tempat di mana ia menghabiskan waktu berjam-jam untuk memasak hidangan favorit Bima. Ia melirik ke arah taman belakang, tempat di mana mereka biasa bersantai di sore hari. Semua kenangan itu terasa begitu nyata, namun juga terasa begitu jauh. Dengan hati yang mantap, ia mengucapkan selamat tinggal pada rumah itu. Rumah yang dulunya adalah surga, kini telah menjadi penjara baginya. Ia tidak akan pernah kembali lagi. Ia membuka pintu depan, melangkah keluar, dan menutupnya di belakangnya tanpa suara. Ia membiarkan Bima dan Sally terlelap dalam ilusi mereka. Amara berjalan ke ujung jalan dan memesan taksi online. Ia tidak menggunakan ponsel lamanya, melainkan ponsel baru yang ia beli secara tunai. Saat taksi itu datang, ia memasukkan koper kecilnya ke bagasi dan duduk di kursi belakang. Ia menatap jalanan yang masih sepi, merasakan angin sejuk menerpa wajahnya. Ia tidak lagi tertekan, ia tidak lagi sedih. Ia hanya merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa. Ia telah mengambil langkah pertamanya menuju kebebasan. Taksi itu melaju kencang, meninggalkan rumah mewah yang dulunya adalah tempat tinggalnya. Amara membiarkan dirinya meneteskan air mata, namun kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata kemenangan. Ia telah berhasil melepaskan diri dari Bima dan Sally. Ia telah berhasil mendapatkan kebebasannya. Setelah sampai di bandara, Amara langsung menuju loket check-in. Ia sudah memesan tiket pesawat ke kota lain yang jauh, sebuah kota yang tidak akan pernah Bima atau Sally pikirkan. Ia membeli tiket itu secara online, menggunakan kartu kredit baru yang ia buat atas namanya sendiri. Ia tidak ingin meninggalkan jejak apapun yang bisa dilacak Bima. Di ruang tunggu bandara, Amara duduk sendirian, menatap orang-orang yang berlalu lalang.
Ia melihat pasangan yang sedang berpelukan, keluarga yang sedang tertawa, dan anak-anak yang sedang bermain. Ia merasa begitu asing, seolah-olah ia adalah orang yang berbeda. Ia tidak lagi Amara yang dulu, Amara yang rapuh dan terpuruk. Ia adalah Amara yang baru, Amara yang kuat dan mandiri. Saat panggilan penerbangannya diumumkan, Amara bangkit dari duduknya dan berjalan menuju gerbang. Ia menoleh ke belakang, menatap kota yang telah ia tinggalkan. Ia merasa seolah-olah ia telah meninggalkan sebuah babak dalam hidupnya, sebuah babak yang penuh dengan luka dan pengkhianatan. Ia melangkah masuk ke dalam pesawat, meninggalkan masa lalunya di belakang. Pesawat itu lepas landas, terbang tinggi di atas awan, menuju ke kota baru yang akan menjadi awal dari kehidupan barunya. Amara menatap pemandangan di luar jendela, merasakan hati yang mantap. Ia tidak takut, ia tidak ragu. Ia yakin bahwa keputusannya adalah yang terbaik. Ia telah mengambil langkah pertamanya menuju kebebasan, dan ia tidak akan pernah kembali lagi. Ia akan membangun kehidupan baru, kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan kebebasan, tanpa ada Bima atau Sally yang bisa mengendalikannya. Sementara itu, di rumah mewah yang ia tinggalkan, Bima dan Sally masih terlelap, tidak menyadari bahwa Amara telah pergi. Mereka masih menikmati ilusi kebahagiaan mereka, tidak menyadari bahwa di bawah hidung mereka, sebuah bom waktu telah dipasang, menunggu saat yang tepat untuk meledak. Pagi yang cerah menyambut Amara di kota baru. Udara terasa lebih segar, dan suara hiruk-pikuk kota yang asing memberinya perasaan kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tiba di apartemennya yang sederhana namun nyaman. Tidak ada kemewahan seperti di rumah lamanya, tidak ada perabotan mahal atau pemandangan kota yang menakjubkan. Namun, di tempat ini, ia merasa damai. Ini adalah tempat di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa ada Bima atau Sally yang bisa mengendalikannya. Amara membuka koper kecilnya dan mengeluarkan barang-barang berharganya. Ia menatap foto-foto ibunya di meja nakas, meletakkan buku-buku favoritnya di rak buku kecil, dan menyimpan perhiasan warisan di dalam laci. Ia merasakan sentuhan ibunya di setiap benda itu, memberinya kekuatan dan semangat untuk memulai hidup baru. Langkah pertama yang Amara lakukan adalah mencari pekerjaan. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus mengandalkan uang dari penjualan rumah. Ia harus mandiri secara finansial. Ia memperbarui CV-nya, menelusuri lowongan pekerjaan, dan mengirimkan lamaran ke beberapa perusahaan. Dengan latar belakang pendidikan yang bagus dan pengalaman kerja sebelum menikah, Amara yakin ia akan mendapatkan pekerjaan yang layak. Beberapa hari kemudian, Amara mendapatkan panggilan wawancara dari sebuah perusahaan penerbitan. Ia pergi ke wawancara dengan mengenakan pakaian sederhana, namun dengan pembawaan yang percaya diri. Ia berbicara tentang pengalamannya, ambisinya, dan keinginannya untuk memulai hidup baru. Wawancara itu berjalan dengan baik, dan beberapa hari kemudian, Amara mendapatkan email konfirmasi bahwa ia diterima. Ia akan bekerja sebagai editor buku, sebuah pekerjaan yang selalu ia impikan. Penerimaan pekerjaan itu memberinya semangat baru. Ia mulai bekerja dengan giat, mencurahkan seluruh energi dan pikirannya pada pekerjaannya. Ia menemukan kebahagiaan dalam setiap kata yang ia edit, dalam setiap cerita yang ia baca, dan dalam setiap buku yang ia bantu terbitkan. Ia juga bertemu dengan orang-orang baru di tempat kerjanya. Mereka adalah orang-orang yang tulus, ramah, dan tidak tahu apa-apa tentang masa lalunya yang menyakitkan. Amara akhirnya menemukan lingkaran pertemanan yang sehat. Sementara itu, Bima dan Sally masih menikmati rumah mereka tanpa curiga. Mereka menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Bima pergi ke kantor, dan Sally pergi berbelanja atau ke salon. Mereka tidak menyadari bahwa rumah yang mereka tinggali kini adalah milik orang lain. Bima juga tidak mencurigai kepergian Amara. Ia mengira Amara hanya pergi untuk menenangkan diri dan akan kembali padanya suatu hari nanti. Amara mungkin masih marah. Biarkan saja dia. Nanti juga dia akan kembali dan meminta maaf padaku, ujar Bima kepada Sally suatu malam. Sally mengangguk setuju. Ya, sayang. Dia tidak akan bisa hidup tanpamu. Dia terlalu bergantung padamu. Sebentar lagi dia pasti akan kembali. Mereka terlalu sibuk dalam dunia mereka sendiri, menikmati kemewahan dan memamerkan kemesraan. Mereka tidak menyadari bahwa Amara tidak akan pernah kembali. Mereka tidak tahu bahwa Amara tidak lagi membutuhkan Bima. Ia telah menjadi wanita yang mandiri dan kuat. Suatu hari, Amara menerima telepon dari Rina, agen propertinya. Rina memberitahu Amara bahwa Pak Heru, pembeli rumahnya, akan segera pindah ke rumah itu. Amara merasa sedikit gugup, namun juga merasa puas. Rencananya akan segera mencapai puncaknya. Bima dan Sally akan segera mendapatkan balasan atas perbuatan mereka.
Amara menutup telepon dan menatap keluar jendela. Ia melihat pemandangan kota yang padat, merasakan denyut nadi kehidupan yang baru. Ia tidak lagi Amara yang rapuh, yang menangis setiap malam, yang merasa terpuruk. Ia adalah Amara yang baru, yang kuat, yang telah mendapatkan kebebasannya. Di tempat lain, di rumah yang dulunya adalah miliknya, Sally sedang mencoba menata ulang lemari pakaian Bima. Ia menemukan beberapa barang Amara yang masih tersisa, seperti beberapa foto dan beberapa buku. Dengan jijik, ia melemparkan semua barang itu ke tempat sampah. Wanita itu benar-benar harus pergi. Aku tidak ingin ada satupun barangnya di sini, gumam Sally. Bima hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Ia sebenarnya merasa sedikit bersalah, namun ia terlalu takut untuk mengakui perasaannya. Ia terlalu takut untuk menghadapi kenyataan bahwa ia telah kehilangan Amara. Ia memilih untuk membohongi dirinya sendiri, berpura-pura bahagia di samping Sally, meskipun di dalam hatinya, ia merasa kosong. Amara, di tempat barunya, sedang menikmati makan malam dengan teman-teman barunya. Mereka tertawa, berbagi cerita, dan berbicara tentang masa depan. Amara merasa bahagia. Ia tidak lagi merasa terperangkap. Ia tidak lagi merasa sedih. Ia merasa bebas. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Ia telah melepaskan masa lalunya yang menyakitkan dan menyongsong masa depannya yang baru, masa depan yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Waktu terus berjalan. Di kota yang berbeda, Amara semakin menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Di sisi lain, kehidupan Bima dan Sally, yang dulunya tampak sempurna, kini mulai diterpa kejanggalan-kejanggalan kecil yang mereka abaikan. Kebahagiaan palsu mereka perlahan-lahan terkikis oleh kerikil-kerikil masalah yang semakin hari semakin banyak. Kejanggalan pertama datang dalam bentuk tagihan listrik yang menumpuk. Bima, yang terbiasa hidup mewah tanpa mempedulikan pengeluaran, terkejut saat melihat tagihan listrik yang lebih besar dari biasanya. Ia mengira itu hanya kesalahan administrasi, sehingga ia mengabaikannya. Namun, beberapa hari kemudian, tagihan air dan telepon juga datang dengan jumlah yang tidak wajar. Ini aneh, Bima. Kenapa tagihan-tagihan ini semakin mahal? Tanya Sally suatu malam, sambil memegang tumpukan tagihan. Entahlah. Mungkin ada kenaikan harga. Sudah, bayar saja. Tidak usah dipikirkan, jawab Bima dengan santai. Sally mengangguk dan membayarnya. Mereka terlalu sibuk menikmati hidup untuk memikirkan masalah-masalah kecil seperti itu. Mereka tidak menyadari bahwa tagihan-tagihan itu bukan berasal dari penyedia layanan yang sama, melainkan dari pemilik rumah yang baru. Kejanggalan kedua datang dalam bentuk surat-surat aneh yang mereka temukan di kotak pos. Surat-surat itu berisi pemberitahuan untuk mengosongkan rumah, dan ada juga surat peringatan tentang tunggakan pembayaran PBB yang belum lunas. Bima dan Sally mengira surat-surat itu hanyalah salah alamat atau penipuan. Mereka merobek surat-surat itu dan membuangnya ke tempat sampah, menganggapnya sebagai gangguan kecil. Sepertinya orang itu salah alamat. Masa iya? Ada orang yang mengira kita menunggak PBB? Konyol, ujar Bima sambil tertawa. Ya, kan? Kita ini orang kaya, mana mungkin menunggak pembayaran seperti itu, sahut Sally, membuang surat-surat itu ke tong sampah. Mereka terlalu terbuai dengan kemewahan dan keangkuhan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa surat-surat itu adalah sebuah peringatan. Sebuah peringatan dari pemilik rumah yang baru. Beberapa hari kemudian, sebuah mobil mewah berwarna hitam berhenti di depan rumah mereka. Seorang pria parubaya yang berwibawa, yaitu Pak Heru, turun dari mobilnya. Ia didampingi oleh seorang pengacara dan beberapa orang lainnya. Bima dan Sally melihat mereka dari jendela ruang tamu, merasa bingung. Siapa mereka? Sepertinya bukan kenalan kita, ujar Bima. Entahlah. Mungkin mereka salah alamat, jawab Sally. Bima dan Sally mengabaikan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa tamu-tamu itu adalah pemilik rumah yang baru. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang diintai. Pak Heru dan rombongannya berjalan ke depan pintu, mencoba untuk mengetuk pintu, tetapi tidak ada yang membukanya. Mereka akhirnya meninggalkan sebuah surat pemberitahuan lagi di depan pintu, dan kemudian pergi. Bima dan Sally menemukan surat itu dan kembali merobeknya, mengira itu hanyalah penipuan. Pada hari-hari berikutnya, kejanggalan-kejanggalan itu semakin sering terjadi. Telepon rumah mereka berdering, tetapi saat diangkat, tidak ada suara yang terdengar. Ada juga beberapa orang yang datang ke rumah mereka, mengklaim bahwa mereka adalah utusan dari pemilik rumah, tetapi Bima dan Sally mengusir mereka dengan kasar. Jangan ganggu kami. Ini rumah kami. Kalian tidak punya hak untuk masuk, teriak Bima suatu malam. Mohon maaf, Pak, kami hanya menjalankan tugas. Rumah ini bukan milik Bapak lagi,
ujar salah satu utusan itu. Apa? Omong kosong apa ini? Pergi dari sini sekarang juga. Bima membentak dengan nada marah, dan utusan-utusan itu akhirnya pergi. Bima dan Sally terlalu sombong dan egois untuk menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Mereka tidak menyadari bahwa dunia yang mereka bangun di atas penderitaan Amara kini perlahan-lahan runtuh. Mereka terlalu asyik dalam ilusi kebahagiaan mereka, tidak menyadari bahwa di bawah hidung mereka, sebuah bom waktu telah dipasang, menunggu saat yang tepat untuk meledak. Sementara itu, di tempat yang jauh, Amara menjalani kehidupannya dengan tenang. Ia bekerja dengan giat, bersosialisasi dengan teman-teman barunya, dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Ia tahu bahwa Bima dan Sally kini sedang menghadapi masalah-masalah kecil yang mereka abaikan. Ia tahu bahwa rencananya berjalan dengan baik, dan sebentar lagi, mereka akan mendapatkan balasan yang pantas. Amara tidak merasa kasihan. Ia hanya merasa puas. Ia merasa puas karena ia telah berhasil membalaskan dendamnya, bukan dengan kekerasan atau amarah, melainkan dengan kecerdasan dan strategi yang matang. Ia telah berhasil mendapatkan keadilan. Dan ia tahu bahwa sebentar lagi, Bima dan Sally akan dihadapkan pada kenyataan pahit yang tidak akan pernah mereka lupakan. Malam yang dingin dan gelap menyelimuti kota. Di rumah mewah itu, Bima dan Sally sedang menikmati makan malam romantis. Mereka tertawa, berbagi cerita, dan memamerkan kemesraan mereka di ruang makan yang mewah. Mereka tidak menyadari bahwa di luar sana, sebuah drama besar akan segera dimulai. Saat mereka sedang asyik makan malam, tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu yang keras dan berulang kali. Bima merasa terganggu. Ia bangkit dari duduknya dan berjalan ke depan pintu dengan wajah kesal. "Siapa yang berani mengganggu malam romantisku?" teriak Bima saat membuka pintu. Di hadapannya, berdiri Pak Heru, pemilik rumah yang baru. Di sampingnya, berdiri seorang pengacara, petugas keamanan, dan beberapa orang lainnya. Mereka semua memiliki wajah yang tegas dan serius. "Selamat malam, Bapak Bima. Maaf mengganggu, tapi kami di sini untuk menjalankan tugas," ujar Pak Heru dengan suara yang mantap. "Tugas apa?" "Saya tidak kenal kalian. Pergi dari sini sekarang juga," bentak Bima. Pengacara Pak Heru melangkah maju dan menunjukkan beberapa dokumen kepada Bima. "Mohon maaf, Bapak Bima. Kami datang dengan surat perintah pengosongan rumah ini. Rumah ini bukan lagi milik Bapak." Bima terkejut. Ia merebut dokumen itu dari tangan pengacara dan membacanya. Matanya membelalak tak percaya. Dokumen itu adalah surat perintah pengosongan rumah yang dikeluarkan oleh pengadilan. Di dalamnya, tertera nama Pak Heru sebagai pemilik baru dan nama Amara sebagai penjualnya. Ini tidak mungkin," gumam Bima, wajahnya pucat pasi. "Ini pasti penipuan. Rumah ini milikku." "Tentu saja tidak," ujar Pak Heru dengan tenang. "Rumah ini saya beli secara sah dari istri Anda, Amara. Akta jual belinya sudah ditandatangani dan disahkan oleh notaris. Dan karena Anda dan Nyonya Sally tidak mau mengosongkan rumah ini, kami terpaksa membawa surat perintah pengosongan." Bima merasa dunianya runtuh. Ia menoleh ke belakang, melihat Sally yang sedang berjalan ke arahnya dengan wajah bingung. "Ada apa, sayang?" tanya Sally. Ini tidak benar, Sally. Mereka bilang, mereka membeli rumah ini dari Amara," jawab Bima dengan suara bergetar. Sally tertawa. "Hahaha, lucu sekali. Masa iya Amara menjual rumah ini? Dia kan tidak punya uang." "Dia menjualnya, Nyonya Sally," ujar pengacara Pak Heru dengan tegas. "Atas nama dialah rumah ini terdaftar. Dan dia memiliki hak penuh untuk menjualnya." Wajah Sally langsung memucat. Ia menyadari bahwa semua kejanggalan yang mereka abaikan selama ini ternyata adalah sebuah peringatan. Surat-surat aneh, tagihan yang menumpuk, semua itu adalah bagian dari rencana Amara. Rencana balas dendam yang mendebarkan. Bima berlutut di lantai, merasakan hancur yang luar biasa. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah dibutakan oleh Sally, oleh keserakahan, dan oleh keegoisan. Ia telah mengabaikan Amara, istrinya yang tulus dan penuh cinta. Dan kini, ia mendapatkan balasan yang pantas. Tidak mungkin. Ini pasti mimpi buruk," gumam Bima, air matanya menetes. "Ini bukan mimpi buruk, Bapak Bima," ujar Pak Heru dengan dingin. "Ini adalah kenyataan. Dan sekarang, kami meminta Anda untuk segera mengosongkan rumah ini. Jika tidak, kami terpaksa menggunakan kekerasan." Bima dan Sally tidak punya pilihan. Mereka terpaksa mengemasi barang-barang mereka dengan cepat, disaksikan oleh petugas keamanan. Barang-barang mewah mereka dimasukkan ke dalam kardus-kardus,
dan mereka harus meninggalkan rumah itu, tanpa tempat tujuan. Mereka dipermalukan di depan umum, disaksikan oleh tetangga-tetangga yang kini berbisik-bisik. Saat Bima dan Sally melangkah keluar dari rumah itu, mereka melihat ke arah rumah-rumah tetangga yang dulunya adalah teman-teman mereka. Mereka melihat tatapan simpati, namun juga tatapan menghina. Mereka tidak lagi menjadi Bima dan Sally yang kaya raya dan dihormati. Mereka kini menjadi Bima dan Sally yang diusir dari rumahnya sendiri. Mereka menaiki taksi, meninggalkan rumah yang dulunya adalah istana mereka. Mereka tidak tahu harus pergi kemana. Mereka tidak punya uang, tidak punya tempat tinggal, dan tidak punya teman. Mereka kehilangan segalanya, persis seperti Amara yang pernah mereka hancurkan. Di dalam taksi, Sally menatap Bima dengan mata penuh amarah. "Ini semua salahmu, Bima. Gara-gara kamu, kita jadi seperti ini," teriak Sally. Bima tidak menjawab. Ia hanya menundukkan kepalanya, merasakan penyesalan yang mendalam. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Ia telah kehilangan Amara, istrinya yang tulus. Dan kini, ia juga kehilangan Sally, wanita yang ia cintai. Ia telah menjadi pria yang sendirian, tanpa ada siapa-siapa. Di tempat yang jauh, Amara menerima telepon dari Rina. Rina memberitahunya bahwa Bima dan Sally sudah diusir dari rumah itu. Amara merasa puas. Ia tersenyum, bukan karena ia senang melihat Bima dan Sally menderita, melainkan karena ia telah mendapatkan keadilan. Ia telah berhasil membalaskan dendamnya, dan ia bisa memulai hidup baru dengan tenang. Kebenaran yang menghancurkan itu akhirnya terungkap. Dan kini, Bima dan Sally harus menanggung konsekuensi dari perbuatan mereka. Mereka harus hidup dalam kehancuran, sama seperti Amara yang pernah mereka hancurkan. Jauh dari hiruk-pikuk kota, di sebuah kafe kecil yang nyaman, Amara duduk sambil memegang secangkir teh chamomile hangat. Di tangannya, sebuah ponsel bergetar, menampilkan nama Rina, agen propertinya. Amara mengambil napas dalam-dalam sebelum menjawabnya. "Halo, Rina. Ada kabar?" Suara Rina di seberang sana terdengar penuh semangat. "Amara, ini berita luar biasa. Proses pengosongan rumah sudah selesai. Mereka sudah diusir dari rumah itu." Jantung Amara berdebar kencang. Sebuah senyum tipis terukir di bibirnya. Ia merasa lega, puas, dan sedikit sedih. Ia tidak merasa bahagia melihat penderitaan Bima dan Sally, namun ia merasa puas karena ia telah mendapatkan keadilan. "Bagaimana reaksinya?" tanya Amara, penasaran. "Sangat dramatis. Mereka tidak percaya, Amara. Mereka pikir itu hanya lelucon. Saat kebenaran terungkap, wajah mereka pucat pasi. Apalagi saat mereka melihat dokumennya, mereka benar-benar hancur," cerita Rina. Amara memejamkan mata, membayangkan adegan itu. Bima, yang dulu penuh dengan keangkuhan, kini harus berlutut di lantai, memohon ampun. Sally, yang dulu penuh dengan kesombongan, kini harus mengemasi barang-barangnya dengan terburu-buru. Amara merasa puas. Ia telah berhasil membalaskan dendamnya, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan kecerdasan dan strategi yang matang. Setelah menutup telepon, Amara duduk termenung. Ia mengingat kembali masa-masa kelam yang ia lalui. Malam-malam yang penuh air mata, hari-hari yang penuh penghinaan, dan rasa sakit yang menusuk hatinya. Semua itu kini terasa seperti mimpi buruk yang telah berakhir. Ia tidak lagi merasa terperangkap. Ia tidak lagi merasa sedih. Ia merasa bebas, seolah-olah beban berat yang selama ini ia pikul telah terangkat. Ia memandang keluar jendela, menatap orang-orang yang berlalu lalang. Ia melihat pasangan yang sedang bergandengan tangan, ibu yang sedang menggendong anaknya, dan anak-anak yang sedang bermain di taman. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan datang dari kemewahan, melainkan dari kedamaian hati. Malam itu, Amara memutuskan untuk merayakan kemenangannya. Ia tidak merayakannya dengan pesta mewah atau minuman mahal, melainkan dengan makan malam sederhana bersama teman-teman barunya. Mereka duduk di sebuah restoran kecil, berbagi cerita, dan tertawa bersama. Amara merasa bahagia. Ia tidak lagi sendirian. Ia memiliki teman-teman yang tulus dan peduli padanya. Saat makan malam, ponsel Amara berdering. Ia melihat nama Bima di layar ponselnya. Jantungnya berdebar kencang. Ia tidak tahu harus menjawab atau tidak. Namun, ia memutuskan untuk tidak menjawabnya. Ia tidak ingin lagi berhubungan dengan Bima. Ia ingin memulai hidup baru, tanpa ada bayangan Bima atau Sally di dalamnya. Pesan masuk. "Amara, kumohon, angkat teleponku. Aku tahu ini semua salahku. Aku menyesal. Aku minta maaf. Kumohon, kembalilah padaku,
tulis Bima dalam pesannya. Pesan lain masuk. Amara, kumohon, jangan lakukan ini. Aku tidak punya apa-apa lagi. Kumohon, maafkan aku, pesan itu berlanjut. Amara membaca pesan-pesan itu, namun ia tidak merasakan apa-apa. Ia tidak merasakan kemarahan atau kesedihan. Ia hanya merasakan sebuah kekosongan. Ia menyadari bahwa ia tidak lagi mencintai Bima. Ia telah melepaskan Bima, dan kini, ia ingin melanjutkan hidupnya. Amara membalas pesan Bima dengan singkat. Sudah terlambat, Bima. Aku sudah menemukan kebahagiaanku sendiri. Dan aku harap kamu juga bisa menemukannya. Setelah membalas pesan itu, Amara memblokir nomor Bima dan Sally. Ia tidak ingin lagi berhubungan dengan mereka. Ia tidak ingin lagi ada di dalam lingkaran drama yang telah mereka ciptakan. Ia ingin memulai hidup baru, kehidupan yang penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan. Di tempat yang berbeda, Bima dan Sally sedang terbaring di sebuah hotel murah. Mereka tidak punya uang, tidak punya tempat tinggal, dan tidak punya teman. Mereka kehilangan segalanya, persis seperti Amara yang pernah mereka hancurkan. Mereka berdua terdiam, saling menyalahkan, dan saling membenci. Ini semua salahmu, Bima. Gara-gara kamu, kita jadi seperti ini, teriak Sally. Diam. Ini semua salahmu. Kamu yang merusak pernikahanku, balas Bima. Mereka berdua saling berteriak dan saling menyalahkan, tidak menyadari bahwa mereka telah menjadi korban dari rencana Amara. Rencana yang telah mereka picu sendiri. Amara, di tempat barunya, sedang menikmati hidup. Ia bekerja dengan giat, bersosialisasi dengan teman-teman barunya, dan menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Ia tidak lagi merasakan penderitaan. Ia hanya merasakan kebebasan. Ia telah berhasil membalaskan dendamnya, dan kini, ia bisa memulai hidup baru dengan tenang. Kemenangan hening Amara adalah sebuah kemenangan yang penuh dengan makna. Ia tidak hanya membalaskan dendamnya, tetapi juga mendapatkan kebebasannya. Ia telah berhasil melepaskan masa lalunya yang menyakitkan, dan menyongsong masa depannya yang baru, masa depan yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Setahun telah berlalu sejak Amara memulai kehidupannya yang baru. Di kota metropolitan yang asing, ia tidak lagi merasa sendirian atau terasing. Ia telah menemukan tempatnya, membangun karir yang sukses di perusahaan penerbitan, dan dikelilingi oleh teman-teman yang tulus. Luka-luka di hatinya telah sembuh, dan bayangan pahit masa lalu perlahan memudar. Amara yang baru ini adalah sosok yang mandiri, percaya diri, dan penuh dengan harapan. Kehidupannya kini dipenuhi dengan hal-hal sederhana yang memberinya kebahagiaan sejati. Ia menyukai pagi hari yang tenang, di mana ia bisa menyeruput kopi sambil membaca buku di balkon apartemennya. Ia menikmati jam-jam sibuk di kantor, berdiskusi tentang naskah buku dengan rekan kerjanya. Ia juga menghargai setiap malam yang ia habiskan dengan teman-temannya, tertawa dan berbagi cerita. Amara akhirnya menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Suatu sore, ia sedang berjalan di sebuah taman kota yang asri. Tiba-tiba, ia melihat seorang pria yang sedang melukis di sudut taman. Pria itu memiliki senyum yang hangat dan mata yang teduh. Amara merasa ada sesuatu yang menariknya pada pria itu. Ia duduk di bangku taman, diam-diam mengamati pria itu melukis. Pria itu sesekali melirik ke arah Amara dan tersenyum. "Apakah aku mengganggumu?" tanya Amara. "Tidak, sama sekali," jawab pria itu sambil tersenyum. "Kau sangat menginspirasiku. Aku melukis sebuah pemandangan baru, dan wajahmu menambah warna pada lukisanku." Amara tersipu malu. Ia memperkenalkan dirinya, dan pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Raka, seorang seniman jalanan yang telah melukis di taman itu selama bertahun-tahun. Mereka mulai mengobrol, berbagi cerita tentang hidup mereka, dan menemukan bahwa mereka memiliki banyak kesamaan. Sejak hari itu, Amara dan Raka sering bertemu di taman itu. Mereka melukis, membaca buku, dan berbagi mimpi. Amara merasa ada sebuah koneksi yang kuat di antara mereka. Ia tidak tahu apakah itu cinta, tetapi ia tahu bahwa ia merasa bahagia di dekat Raka. Sementara itu, di sisi lain kota, Bima dan Sally harus menghadapi konsekuensi pahit dari perbuatan mereka. Setelah diusir dari rumah, mereka tidak punya tempat tinggal, tidak punya uang, dan tidak punya teman. Bima mencoba menghubungi teman-temannya, namun tidak ada yang mau membantunya. Reputasinya sebagai pengusaha yang sukses telah hancur. Ia dipecat dari perusahaannya, dan aset-asetnya dibekukan karena terlibat dalam kasus korupsi. Bima dan Sally terpaksa hidup di sebuah apartemen sewaan yang kecil dan kumuh. Mereka tidak lagi bisa menikmati kemewahan dan gaya hidup yang mereka banggakan. Setiap hari, mereka saling menyalahkan dan bertengkar.
Cinta yang mereka pikir begitu kuat ternyata hanyalah sebuah ilusi. Mereka saling membenci, saling menyalahkan, dan saling mengkhianati. Ini semua salahmu, Sally. Gara-gara kamu, aku kehilangan segalanya, teriak Bima suatu malam. Apa? Ini semua salahmu. Kamu yang membawaku ke dalam hidupmu. Kamu yang merusak segalanya, balas Sally. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk berpisah. Sally, yang tidak bisa lagi menahan penderitaan, pergi meninggalkan Bima. Bima kini menjadi pria yang sendirian, tanpa uang, tanpa teman, dan tanpa cinta. Ia hidup dalam penyesalan yang mendalam. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan Amara, wanita yang tulus dan penuh cinta. Ia mencoba menghubungi Amara, namun nomornya telah diblokir. Ia mencoba mencari tahu keberadaan Amara, namun Amara telah menghilang tanpa jejak. Bima akhirnya menjadi seorang gelandangan, tidur di bawah jembatan, dan meminta-minta di jalanan. Ia tidak lagi menjadi Bima yang kaya raya dan dihormati. Ia kini menjadi pria yang hancur dan dilupakan. Ia akhirnya merasakan bagaimana rasanya kehilangan segalanya. Persis seperti Amara yang pernah ia hancurkan. Amara, di sisi lain, menemukan kebahagiaannya. Ia tidak lagi terbebani oleh masa lalu. Ia telah memulai lembaran baru yang cerah. Ia tidak hanya mendapatkan keadilan, tetapi juga menemukan cinta baru. Raka, pria yang ia temui di taman, melamarnya. Amara menerima lamaran itu dengan air mata bahagia. Ia tidak lagi takut untuk memulai hubungan baru. Ia tahu bahwa Raka adalah pria yang baik dan tulus, dan ia siap untuk memulai hidup baru bersamanya. Di hari pernikahannya, Amara mengenakan gaun putih sederhana, tetapi memancarkan keanggunan. Ia tidak lagi membutuhkan gaun-gaun mewah dan perhiasan berkilauan. Ia hanya membutuhkan cinta dan kebahagiaan. Ia menatap Raka, suaminya yang baru, dan tersenyum. Ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang benar. Ia telah melepaskan masa lalu yang menyakitkan, dan menyongsong masa depan yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Hidup Amara adalah sebuah kisah tentang kebangkitan. Ia telah berhasil bangkit dari jurang kehancuran dan menemukan kebahagiaannya sendiri. Ia telah membuktikan bahwa kebahagiaan tidak datang dari kemewahan atau materi, melainkan dari kedamaian hati. Dan ia tahu bahwa ia akan hidup bahagia selamanya.